Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah. Hari ini ada yang nggak masuk kira-kira? Masuk semua banget. Alhamdulillah. Hari ini masuk semuanya, berarti tidak ada yang sakit, berarti sehat semuanya. Tahu nggak apa itu sehat? Sehat itu merupakan anugerah dari Yang Maha Kuasa. Maka harus kita syukuri. Oke, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu semoga agar kegiatan hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Yang Maha Kuasa. Ketua kelas dipimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Oke, anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi yaitu pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan belajar tentang norma. Khusus untuk hari ini kita mempelajari tentang penerapan norma dalam kehidupan. Di hari yang kemarin kita sudah belajar tentang norma dan macam-macam norma. Masih ingat apa itu norma? Pak. Ya, Pak, kita yuk. Aturan, Pak. Aturan, betul. Aturan. Kemudian macamnya ada berapa norma? Banyak. Coba sebutkan apa saja kalau banyak. Kesusilaan. Berarti berapa aja? Norma hukum. Norma hukum sudah tadi disebutkan oleh Hari. Berapa? 4 atau 5? 5. 5. Kalau begitu 5 itu banyak apa ada hitungannya? Banyak. Oke. Ya, ada 5 norma yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang ini norma, penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan kita seperti berarti ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama memahami dan mengenali norma, hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah. Kemudian yang kedua, kita akan belajar bagaimana menjelaskan manfaat norma, manfaat musyawarah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ini kita akan belajar bagaimana manfaat penerapan norma untuk memecahkan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Oke, coba ini ya. Bapak ada sebuah gambar. Nah, ini ada gambar. Kelihatan sampai belakang? Betul, Pak. Oke, gambar apa itu? Buang sampah Buang sampah sembarangan. Itu ada anak buang sampah sembarangan. Dibuang di mana itu? Di sungai. Kira-kira mereka anak ini melanggar norma apa enggak ya? Norma apa yang seharusnya dilaksanakan? Yang dilanggar norma hukum, Pak. Yang dilaksanakan. Norma apa yang harus dilaksanakan? Norma hukum. Norma hukum. Di situ dia melanggar apa? Melanggar aturan membuang Melanggar sampah. aturan membuang sampah. Karena sampah seharusnya dibuang di mana? Tempat sampah. Tempat sampah. Karena seharusnya sampah itu dibuang di tempat sampah, bukan di sungai. Berarti anak ini termasuk melanggar norma hukum. Selain norma hukum, ada lagi nggak norma yang dilanggar? Norma
agama hubungannya dengan apa? Tuhan. Dengan Tuhan. Berarti tidak apa? Tidak menghargai ciptaan, tidak menghargai ciptaan Tuhan, tidak menghargai alam. Alam yang seharusnya dijaga malah dikotori seperti ini. Anak dofatu minal iman. Betul sekali. Artinya apa ya, Hafid ya? Jangan nyambut loh, bukan Oh, Yuk. tapi ke dulu Pak. Dan Apa? potongan iman. Heeh. Kebersihan merupakan sebagian dari iman Pak. Betul. Masih ingat Pak? Dia sebagian daripada iman. Kalian semuanya orang iman tuh ya? Iman Pak. Insyaallah, Pak. Berarti wajib menjaga kebersihan, Ya. termasuk membuang sampah pada tempatnya, bukan di sungai. Oke, selanjutnya ini ada lagi. Nah, kira-kira gambar apa ini? Berapa itu Pak? Kalau jelas Pak. Kurang jelas? Belajar kelompok ya. Belajar kelompok. Atau apa coba? Diskusi. Diskusi. Terus apa lagi? Musyawarah. Musyawarah. Diskusi, musyawarah. Mengerjakan PR. Oke, dari gambar itu kira-kira yang terjadi apa? Dari bayangan kalian. Ini gambarnya sedikit miskonsepsi Pak. Miskonsepsi. Rasa. Oke, supaya tidak terjadi miskonsepsi, saya jelaskan gambarnya. Ini ada gambar anak yang sedang bermusyawarah. Ada dua anak, dia itu saling Diskusi. gontok-gontokan. Apa itu gontok-gontokan itu? Berdebat. Bukan berdebat, tapi dia berusaha lebih dulu untuk menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Oh. Pengen saya dulu yang menyampaikan. Ada misalnya Menang-menangan, Pak, ya? menang-menangan. Ya. Itu ya, kondisinya seperti itu. Ya. Nah, kira-kira dari kondisi yang saya jelaskan tadi, anak ini melanggar norma apa lagi? Suasana. Nah, selain itu apa lagi? Kesusilaan. Terus solusinya apa kira-kira ya seharusnya? Dia harus lebih menghargai orang lain Pak. Menghargai orang lain. Terus apa lagi? Lebih bisa menahan diri. Menahan diri. Terus yang sini, kelompok yang sini. Harus lebih sabar, Pak. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi teman. Oke, menghadapi teman. Sabar, mungkin ada yang lain. Sabar, menahan diri. Tadi sudah mengatakan ya, tahan menahan diri, tidak memaksakan kehendaknya. Ya, tidak memaksakan kehendaknya. Harus dia yang dahulu tidak, tapi harus mau berkehendak. Itu solusinya seperti itu. Nah, coba sekarang dibagi menjadi dua kelompok. Sini. Sudah ya? Sudah. Ini saya bagikan kartu ini kelompok 2. Nah, dari kartu itu adalah kartu algoritma. Kita akan mengelompokkan atau algoritma if then. Algoritma apa Pak? If then itu apa tahu nggak? If itu Dan jika. jika. Kemudian then Maka. jika maka. Dalam konteks tentang norma, coba kamu tuliskan suatu permasalahan. Nah, if jika dalam ini, misalnya ini contohnya, jika ingin berbicara maka angkat tangan. Itu normanya seperti itu. Coba sekarang kamu tuliskan lagi algoritma if then atau jika maka di kartu yang sudah Bapak berikan. Bapak tuliskan. Tulis teman Anda. Semua kegiatan kalian saya nilai, gitu. Bebas Pak ya. Ya, yang hubungannya dengan norma. Ya Pak. Ya. Kelompok 2. Jadi
Jadi masih menulis tadi udah belum? Belum, Pak. Belum. Sampai maka sampai. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sekarang dari kelompok yang saya tunjuk nanti bisa maju ke depan. Kelompok 1, ayo maju di sini. Nah, maksud. Maju. Satu aja Pak. Satu saja. Nah, sekarang coba bacakan, ya, bacakan hasil diskusi dari kelompok kalian tentang algoritma if then yang sudah kamu tulis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi if then yang sudah saya tuliskan di kertas ini. Untuk hasilnya, jika saya akan lewat di depan orang yang lebih tua, maka saya akan menunduk atau bilang permisi. Bagus. Terima kasih Pak. Satu aja. Satu saja. Oke, sudah. Ini dulu. Jangan duduk dulu. Nah, dari yang disampaikan teman kalian atau dibacakan teman kalian itu penerapan norma apa? Kesopanan. Nah, betul, norma kesopanan. Nah. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk teman. Boleh. Sekarang yang kelompok 2. Ayo, siapa yang mau mewakili? Ayo. Kelompok 2. Sini, Pak, yang mau cerita. Ayo, Boleh sini, siapa sini. mau ya? Oke. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Jika kita berkendara di jalan, maka kita harus menaati lalu lintas. Jika lampu lalu lintas berwarna merah, maka kita harus berhenti. Sudah, dua saja. Oke. Ya, Pak. Yang pertama, oke, itu penerapan norma apa? Hukum. Norma? Hukum. Hukum. Yang kedua? Hukum Hukum juga. acara. Hukum. Sudah, terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Penerapan norma hukum yaitu khususnya di jalan Raya. Oke, sekarang saya ingin satu ada yang maju ke sini. Siti coba maju ke sini lagi. Nah, Saya mandi. Oke, kalau Siti ini kita ibaratkan sebagai AI ya. Tadi kan kamu sudah membuat algoritma. Ya. Algoritma. Itu semuanya program dimasukkan ke dalam Siti. dalam AI, bukan ke dalam Siti. Oh, gitu ya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika kalian menanyakan sesuatu, maka Siti AI ini bisa menjawab dengan cepat. Oh ya. Ya. Oke, tadi yang kamu masukkan adalah tentang norma. Di awal tadi kamu menjelaskan norma itu apa? Aturan. Aturan. Berarti tentang aturan. Oke, sekarang Siti sebagai Bapak ingin bertanya misalnya dengan cepat, maka harus menjawab. Oke. Jika ada temanmu yang tidak mau tiket, apa yang harus dilakukan? Atau termasuk melanggar norma apa? Melanggar norma hukum, Pak. Melanggar norma hukum. Kira-kira jawabannya singkat apa rada agak panjang ya? Panjang. Agak panjang. Nah, oke, melanggar norma hukum. Coba sekarang ini sebagai chatbot, coba kamu mengetik satu kalimat untuk kamu tanyakan pada AI. Ayo. Kelompok 1. Jika ada teman yang pelit, maka Norma apa? apa? Harus berhubungan dengan norma. Iya, penulis adanya minta apa? Yang jelas dong. Promnya yang jelas. Minta bantuan. Kalau ada teman yang pelit dalam sisi bantuan, maka Sini dulu gak apa-apa. Nah, itu bagian dari apa? Ketika AI tidak Ya. bisa menjawab suatu Nah. pertanyaan, artinya apa? Perintahnya kurang jelas Pak.
kurang jelas. Datanya Memang- kurang lengkap. Betul. Memang program itu data yang dimasukkan belum sampai situ. Nah, Ya, bisa dipahami ya. Ya. Nah, tadi yang kamu masukkan kan tentang aturan, norma. Ya, ada norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan, agama. Ya, Ya. itu yang kamu masukkan. Nah, kamu tanya tentang orang yang pelit bagaimana? Maka tidak bisa menjawab. itu Ada karena data. program yang kurang belum masuk di situ. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ternyata kalian luar biasa, Pak, ya. Nah, itu tentang ini. Sudah. Sekarang Bapak ini bagikan 15. saya bagikan kartu lagi. Kamu tuliskan komitmen tentang norma yang akan kamu lakukan hari ini. Ingat, aktivitas kalian saya nilai semuanya. Sudah? Ya. Oke. Saya ingin satu anak atau dua maju ke depan. Nah, membacakan komitmen yang akan dilakukan hari ini. Ayo, oke, maju. Saya akan membacakan komitmen saya. Saya akan belajar sungguh-sungguh Pak, supaya saya menjadi juara 1 di kelas ini. Oke. Norma-norma apa itu? Pak, belajar adalah norma. Ayo, apa norma apa yang ingin diterapkan oleh Api? Norma apa? Belajar. Ayo coba ditulis lebih spesifik. Ayo, saya ingin menerapkan norma apa? Ayo. Saya Pak. Ya oke, Ari, ayo. Maju ke depan, ayo, maju. Jika saya naik sepeda, maka saya akan memakai helm. Karena biasanya saya nggak pakai helm, Pak. Oh gitu, bagus. Berarti sudah mau menerapkan norma apa ini? Hukum. Bagus sekali. Itu komitmen ya. Termasuk lagi yang harus bawa SIM laki-laki perempuan kalau pakai mengendari kendaraan. 18. Oke ya. Sudah dari pelajaran hari ini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Dan jelas Pak. Artinya apa anak-anak nggih? Bahwa dengan norma itu bisa membuat hidup kita menjadi lebih Teratur. lebih teratur dan sebagainya. Oke, sudah. Karena tidak ada pertanyaan, materi kita cukupi sampai di sini ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.